Tidak terpikir sebelumnya, sedikit pun tidak terpikir menjadi pilot ataupun menjadi pilot helikopter. Ketika kegagalan itulah saya berpikir, wah ini ada kesempatan. Ada kesempatan saya manfaatkan. Saya ikut seleksi, ternyata lulus kan. Kita biasa di fixing terbang rendah itu 500 feet IGL. Di helikopter kita di atasnya padi-padi juga. Dan itu checkpointnya adalah uratnya pohon kelapa, itu lidinya terlihat jelas. Harus kelihatan. Ya, itu kurang lebih 500 feet katanya. 500 feet. Kalau ini saya ada di bawah pohon kelapa, di atas padi-padi. Produce lift-nya itu ya dari putaran baling-baling itu. Gitu. Jadi karena perputaran baling-baling ini dia bisa terbang. Kalau mau jadi pilot heli sekarang ini zaman now nih, gimana tuh? Cartons Pyramid di es abadi kita ya. Wah, kita ada es abadi loh. Pemandangan yang cuma bisa saya lihat seumur hidup kalau pas saya lagi terbang dari Timika aja tuh, Cartons itu ya. Iya. Ini sering lihat nggak? Atau ya sering datang ke sana? Langsung landing di sana kan. Jadi kalau sudah masuk daerah-daerah kampung-kampung terpencil gitu kan, itu masih alami sekali. Kita landing tuh di sungai dekat mereka diving ya, spot diving gitu kan, dan berpindah-pindah dulu. Kita ngikuti yak itu kan, yak perahu kecil itu kita landing juga di yak di kapal itu kan. Tail rotor tuh yang di belakang ya? Di belakang itu kan. Nah, Cap, itu tail rotor gunanya buat apa sih? Hai guys, jumpa lagi kita di HMW Channel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sebuah kehormatan. Kita hari ini kedatangan Kapten Iwayan Pase Krishna. Cap, sudah vaksin kan, Cap? Sudah. Apa namanya? Antigen PCR juga sudah kan? Jadi kita buka masker aja ya kali ini ya. Boleh. Loh, belum dibuka maskernya, Cap? Oh, ini sudah. Masker lagi. Oh, bukan masker ya? Saya kira masih pakai masker loh. Jadi guys, hari ini Kapten Iwayan Pase ini adalah seorang kapten pilot helikopter. Jadi kita baru sekali ini kita bisa berjumpa dengan seorang pilot helikopter. Apa kabar, Cap? Baik, Cap. Terima kasih. Aduh, ini kayaknya baru pulang dari terbang atau bagaimana, Cap? Iya, betul sekali, Cap. Kami baru habis track and balance ya. Wow. Tail rotor dan main rotor di Pondok Cabe. Oh, jadi di hanggar ya kegiatan hari ini ya? Betul. Oke, jadi itu kegiatan rutin maintenance ya, seperti maintenance, itu ya? Ya. Wah, istimewa. Cap, ini kan kalau kita lihat nih di dalam apa namanya dunia aviasi Indonesia ini, helikopter ini kan termasuk yang populasinya tidak banyak ya. Betul. Termasuk yang sedikit lah. Ini kayaknya cukup menarik nih untuk kita bicarain. Sebenarnya Kapten Wayan ini dulu gimana sih ceritanya bisa sampai menjadi pilot heli nih, Cap? Terima kasih, Kapten, atas undangannya. Kalau saya ceritakan dari awal mungkin nanti saya sinopsis saja ya. Jadi sinopsis saja boleh. Awal nanti jadi novel gitu. Atau saya perlu tuliskan novel? Jadi nggak usah dari SD ya. Oke. Awal cerita saya mungkin berawal dari anak kampung lah, Cap ya. Jadi anak kampung, bukan kampung, jadi tidak terpikir sebelumnya, sedikit pun tidak terpikir menjadi pilot ataupun menjadi pilot helikopter. Ya, jadi karena mungkin kesempatan yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik, jadi mendapatkan beasiswa dulu dari sejak SD juga, kemudian SMP, kemudian bisa mengenyam pendidikan di SMA Taruna di Magelang. Oke. Termasuk beasiswa juga. Ya. Sampai saat itu pun saya belum pernah terpikir menjadi pilot. Jadi sampai SMA pun belum ada gambaran ya? Belum, karena cita-cita saya itu sebagai guru. Karena melihat dari bapak saya adalah guru matematika. Oh iya. Tapi saya tidak ingin jadi guru matematika. Saya ingin jadi guru fisika. Walaupun di SMA saya sering hair. Ya, ternyata hair bukan hambatan loh, guys. Oke. Ya. Kemudian berkembang di sana karena pendidikan yang semi militer itu, saya sering melihat taruna-taruna Akmil awalnya. Jadi saya bercita-cita itu menjadi taruna sebetulnya, catar waktu itu. 99 ya, tahun 99 itu saya jadi catar. Dan pilihan saya Akmil waktu itu. Sampai di tes pusat di Magelang itu karantina yang 1 bulan itu saya gagal ya.
Jadi waktu itu gagal saya jadi pantuhir, di pantuhir terakhir gagal, tapi mendapatkan surat untuk bisa melaksanakan seleksi tingkat pusat. Perwira PSDP penerbang. PSDP penerbang ya? Ya, saat itu saya baru berpikir penerbang ini apa gitu. Jadi cita-citanya jadi taruna gitu. Jadi tentara waktu itu kan masih ini. Oke, saya laksanakan. Walaupun waktu itu memang secara emosional saya kecewa berat gitu kan, karena sudah sampai di tes pusat pantohir. Kemudian saya gagal gitu kan. Termasuk ambisius juga. Jadi terlalu yakin. Ketika kegagalan itulah saya berpikir, wah ini ada kesempatan. Ada kesempatan saya manfaatkan. Saya ikut seleksi, ternyata lulus kan. PSDP, Sukarela Dinas Pendek. Saya melaksanakan pendidikan di TNI AU. TNI AU ya? Iya. Waktu itu tahun 99 awal dari Diksar Prajuritan, kemudian bina kelas, kan, kemudian keperwiraan, kemudian bina terbang. Mulai saya terpacu, saya ingin, oh ini ternyata ini adalah profesi yang menyenangkan gitu. Tapi saat itu belum menjadi secara spesifik pilot helikopter ya? Belum. Waktu itu belum. Jadi karena kegagalan inilah yang memacu saya untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi gitu. Oh, ada kesempatan ini, kenapa tidak? Jadi saya jalani dengan sebaik mungkin. Di situ ketika latih mula itu saya agak tersyok-syok karena penerbang ini dunia awam bagi saya. Itu hanya ada di Tamasya SD ke Bandara Ngurah Rai dulu namanya Tuban. Jadi hanya melihat pesawat di anjungan itu. Itu sudah suatu prestasi ya. Ya ini kita sekarang duduk di dalam kokpit itu dan harus bisa menerbangkan, harus mengoperasikan pesawat itu dengan pola pendidikan yang memang karena kita dicetak dengan silabus yang ketat gitu kan, mepet. Dan itu sistemnya ya grounded, eliminasi gitu kan, eliminasi tiap silabus seperti fase terbang solo, navigasi, aerobatik, formasi dan sebagainya. Jadi tiap per fase itu modelnya sistem gugur ya? Sistem gugur. Ya, di situ saya tidak mau pulang lagi gitu. Jadi kegagalan waktu di Catra KB itu membuat motivasi saya tidak mau pulang lagi. Saya harus berusaha sebaik-baiknya. Jadi tiap fase per fase saya jalani dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya latih mula saya jalani dengan lancar. Itu menggunakan pesawat fixed wing AS202 Bravo. Itu yang ada di Sekbang TNI AU ya? Di Jogja. Di Jogja. Kemudian setelah itu selesai, kita melanjutkan dengan latih dasar. Jadi latih dasarnya kita dijuruskan sudah nih, Cap. Oh, sudah mulai penjurusan. Ya. Jadi dijuruskan, ada yang melanjutkan di fixed wing dengan menggunakan T-34 Charlie. Kemudian ada yang melanjutkan di rotary wing atau helikopter. Itu dipindah ke Skadron 7 Lanut Surya Dharma di Kalijati. Ya, itu menggunakan helikopter Bell 47G Soloy. Ini udah mulai masuk ke dunia helikopter ya. Helikopter, jadi setiap... Ternyata guys, nggak bisa langsung masuk flying school helikopter gitu ya? Iya. Ternyata harus melalui juga fixed wing ya? Fixed wing sekitar 100 jam. 100 jam. Jadi dari fixed wing ke helikopter pun itu banyak kejutan, jadi kan kejutan, surprise, petualangan hidup lah. Jadi ternyata saya itu jiwanya adventure gitu, lebih suka berpetualang. Malah baru ketemu di saat itu ya? Begitu psikologinya ke helikopter, kita biasa di fixed wing terbang rendah itu 500 feet AGL. Di helikopter kita di atasnya padi-padi itu kan. Jadi di atas padi-padi berarti nggak nyampe 2 meter dong. Jadi instruktur saya mendemokan kamu terbang rendah berapa di Bravo? 500 feet AGL. Dan itu checkpointnya adalah uratnya pohon kelapa, itu lidinya terlihat jelas. Harus kelihatan. Ya, itu kurang lebih 500 feet katanya. 500 feet. Kalau ini saya ada di bawah pohon kelapa, di atas padi-padi. Jadi kalau kita bilang di istilahnya itu map on the earth gitu kan. Map on the earth. Nempel di... Nah ini bikin saya gerinjingan pertama. Familiarisasi di helikopter, transisi dari fixed wing ke helikopter,
itu pantat tuh rasanya rincingan gitu. Duduk nggak tenang ya? Nggak tenang. Kalau kita biasa di kokpit itu ada kursi panas nih, kayaknya panasnya super hot kali ya. Mungkin itu salah satu metode instruktur saya dulu untuk memperkenalkan bahwa ini loh orientasimu berbedanya dari fixed wing ke helikopter gitu mungkin. Jadi kita langsung baru familiarisasi dikenalkan seperti itu. Kemudian kita landing di lapangan. Di lapangan dan mengenal checkpoint landmark itu jalan kampung begitu kan. Kalau kita di fixing dulu pakai petanya yang ONC, kalau di sini kita lihat menghafal jalan, kampung, sungai gitu. Orientasinya berbeda. Beda ya. Begitu di sirkuit misalkan, fixing itu cepat gitu kan, downwind itu cepat kita cek, downwind cek, kemudian sudah pre-landing cek. Begitu di helikopter kita speednya reduce lagi. Lama sekali rasanya kalau di runway itu panjang gitu. Panjang, nggak habis-habis nih runway ya. Speed yang variatif ya dari misalnya dari fixing dulu di 140 ke 80 knot gitu kan signifikan. Mungkin itulah awal mula saya mengenal penerbangan helikopter. Jadi Kapten Wayan nih memulai menjadi penerbang nih di TNI ya, Kap? TNI betul, Kap. Berarti ini satu contoh penerapan pasal berapa itu ya? Pasal 34 ya? Undang-Undang Dasar 45. Ternyata guys, kesempatan itu memang nggak tertutup untuk siapapun gitu. Jadi termasuk seperti Kapten Wayan mempunyai kesempatan berdasarkan undang-undang diberikan juga kesempatan untuk berkarya untuk bangsa ini. Jadi memang kesempatan itu terbuka lebar lah ya. Betul. Untuk itu ya. Jadi di TNI sempat berapa lama, Kap? 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun masa pengabdian dari lulus 2002 sampai dengan 2012. 2012 ya? Betul. Nah sekarang bertugas di mana, Kap? Sekarang saya di PT Komala Indonesia. Masih aktif ya? Masih. Dengan heli ini ya? Dengan helikopter. Cap, kalau mungkin banyak netizen nih belum tahu nih, Cap. Ya. Ini kan netizen ini kan mungkin lebih banyak melihat pesawat ya. Betul. Ini heli, barangnya tuh mungkin semobil atau bodinya itu kan nggak ya seperti minivan gitu ya, terus dikasih ekor, kok bisa terbang sih, Cap? Nah, itu dia uniknya. Nih, mungkin ada yang saya juga penasaran sih sebenarnya. Uniknya itu banyak kalangan awam itu bahwa mengenal helikopter itu bukan pesawat itu. Tapi bukan, itu pesawat itu. Itu pesawat sebenarnya kan? Ya. Dari penjurusan kita itu adalah fixed wing atau sayap tetap gitu dan rotary wing helikopter ini. Jadi sayapnya berputar gitu. Jadi fixed wing itu kan kalau yang kayak saya nih dulu dari Piper, kemudian sekarang terakhir itu di Boeing gitu kan. Wingnya fix, diam ya. Iya, nah ini wingnya yang muter-muter ternyata guys. Betul, betul ya itu. Jadi produce lift-nya itu ya dari putaran baling-baling itu gitu. Jadi karena perputaran baling-baling ini dia bisa terbang ya. Itu dia menghasilkan lift sehingga bisa terangkat, daya angkat ya. Seperti itu. Dan saya ingin membuka mungkin para netizen ataupun kalangan penerbang juga ya gitu. Jadi mungkin helikopter yang dulu dengan yang sekarang itu udah mengalami banyak sekali kemajuan, Cap. Jadi dari automationnya, dari teknologinya ya. Jadi tidak semata-mata kita atau 20 atau 30 tahun yang lalu gitu. Jadi helikopter sekarang itu pun juga sudah otomasi, jadi sudah 4-axis ya, sudah autopilot ya. Oh, sebelumnya belum autopilot ya? Ya mungkin orang awam mengenalnya begitu gitu. Jadi orang awam itu mengenalnya adalah helikopter yang masih banyak meterannya gitu kan, banyak meterannya, kemudian dia terbang di hutan ya kan, walaupun sekarang masih terbang di hutan. Ini yang menarik, terbang hutan. Iya. Harus dibuka juga gitu, maksudnya pandangan kita tentang helikopter bahwa helikopter itu juga pesawat dan juga memanfaatkan teknologi yang ada di fixing juga sama. Sama ya, soalnya saya terakhir itu waktu ada pameran Indo Aerospace ya, itu tahun 2016 apa 2017 saya agak lupa. Ada didemokan itu mengenai satu helikopter produksi dari perusahaan besar lah, mungkin saya boleh sebutkan dari Airbus Heli kalau nggak salah. Itu emang instrumennya emang udah wow, advance lah, semuanya udah seperti glass cockpit ya. Nah di helikopter juga ada istilah itu, Cap. Jadi misalkan helikopter ini udah dilengkapi dengan glass cockpit atau sudah, Cap. Jadi mungkin dari
dari analog gitu kan. Kemudian peralihan, ada beberapa yang glass, ada yang beberapa yang analog itu kita sebutnya hybrid gitu kan. Oh, hybrid ada juga ya? Ada juga. Kemudian yang full glass cockpit gitu. Full pun ada ya? Full pun ada. Itu buat night flying juga bisa? Bisa kan. Jadi kita juga ya udah ikut PBN juga. Jadi ada sampai radar approach gitu kan untuk yang di recreate offshore gitu kan. Sudah memanfaatkan itu. Jadi seperti sudah 4-axis, jadi sudah kita mengenal kontrolnya itu di kolektif, cyclic dan radar atau pedal itu sudah diatur semua di autopilot gitu. Wow. Jadi sebenarnya teknologinya, evolusi teknologi di di aviasi ini tidak hanya menyentuh ke pesawat-pesawat fixed wing ya, termasuk di rotary ini yang kita sering sebut helikopter juga advance juga ternyata ya kemajuannya ya. Iya, saya ingin menggugahnya seperti itu. Jadi para generasi muda sekalian yang selama ini memandang helikopter itu tidak bagian dari pesawat, itu seperti pesawat-pesawat fixed wing juga gitu. Jadi teknologinya juga adaptif dan update terus. Iya. Oke. Tetap ya. Nah, ini menarik ya. Jadi tadi Kapten Wayan sudah menyampaikan, bercerita mengenai perjalanannya menjadi seorang pilot heli nih. Untuk sekarang nih Cap, kalau misalkan nih kita punya generasi muda kita nih, kalau mau jadi pilot heli sekarang nih zaman now nih, gimana tuh Cap? Kalau zaman now itu ya ada beberapa jalur ya, bisa seperti saya gitu, jalur beasiswa, jalur TNI. TNI gitu kan. Dulu ya? Iya. Tapi TNI itu kan ada ikatan dinas ya, yang penting ikatan dinas ini dipenuhi dulu ya. Gitu ya. Setelah selesai barulah bisa ke sivil. Bisa pilihan gitu. Bisa melanjutkan juga, bisa juga mengakhiri ikatan dinas. Berarti fleksibel juga guys. Jadi walaupun kesempatan tuh melalui jalur TNI sebenarnya masih fleksibel lah. Setelah selesai ikatan dinas boleh memilih ya. Bisa memilih. Jadi silakan Cap, dilanjutkan. Jadi gimana nih Cap untuk bisa jadi pilot heli untuk generasi muda? Ada juga yang jalur di sipil ya, ada kedinasan juga, kita ada di STPI ya, ada di Curug juga. Oh, di STPI ya? Ya, ada juga yang untuk helikopter sekarang ini di Indonesia ada juga di Genesa ya. Oke, untuk yang swasta ya? Swasta. Dan di luar juga banyak ya. Jadi di luar negeri juga bisa juga ya? Bisa. Jadi menempuh pendidikan bahkan langsung ke helikopternya gitu kan. Oh, langsung mulai dari start itu sudah dilatih untuk helikopter. Dari CPL-nya kemudian ke helikopternya. Oke. Ya, jadi banyak jalur lah untuk bisa menjadi penerbang helikopter, dan menerbangkan helikopter itu sangat excited gitu kan. Jadi seni ya. Seni ya, memang saya tuh suka tertarik ngelihat helikopter tuh kalau dia hover. Hover ya, iya. Karena pesawat saya nggak bisa, Cap. Oh, nggak bisa. Kecuali markir. Ini markirnya di atas nih. Itu sebenarnya susah nggak sih itu, Cap? Ya, di situ seninya tuh di situ. Di situ. Jadi kita balance of forces itu yang menjadi seni helikopter. Jadi bisa dia steady hover, bisa dia sideward ya kan, bisa dia turning di tempat gitu kan, bisa dia mundur, dan dia bisa mendarat di mana saja gitu. Maksudnya bukan di mana saja, tapi any open area. Any open area ya. Manuver bisa juga, Cap? Manuver juga bisa. Kayak pesawat tempur Cobra gitu bisa nggak, Cap? Bisa. Ternyata bisa, guys. Dan masih banyak hal yang bisa dilakukan ternyata di helikopter ya, dengan kemampuan helikopter ini sendiri gitu ya. Kemampuan helikopter ini fleksibilitasnya tinggi. Tinggi ya? Ya, jadi kalau kita bisa berumpama begitu kan, jadi helikopter itu dimanapun ada space dia bisa mendarat gitu. Bisa mendarat ya. Seperti itulah. Jadi dia tidak walaupun spesifik ada ketentuannya gitu ya, tapi dia tidak terlalu ekstrim lah. Seperti itu. Jadi itu yang menariknya. Menariknya helikopter. Jadi guys, untuk menjadi pilot heli ternyata memang tadi seperti disebutkan ada beberapa jalur ya. Jangan khawatir, masih ada banyak jalur untuk menuju ke sana. Kalau mungkin memiliki dana lebih, ingin mengambil di luar negeri, ternyata juga ada juga jalurnya. Jadi sebenarnya jangan khawatir juga ya untuk menjadi pilot heli ya. Iya. Banyak cara lah ya. Banyak cara, ya banyak jalur, dan jangan jangan takut gitu jadi pilot heli. Kita pilot juga. Tetap pilot ya. Tetap pilot juga. Kalau boleh tahu nih, Cap, di Indonesia nih, populasi heli ini ada berapa, Cap? Populasi kemarin sebelum helikopter safety
review itu ada sekitar 190 yang sudah register. Jadi itu pun 190 data KNKT itu belum yang sudah didirect ya, belum yang total loss yang atau accident ya kan. Pokoknya yang masih terdaftar itu yang ya. Sudah, yang pernah terdaftar. Yang pernah terdaftar. Iya. Sementara pilotnya sendiri ada berapa ya? Komunitasnya sekitar 300-an gitu. 300 pilot helikopter se-Indonesia. Se-Indonesia. Guys, 300 orang dibanding jumlah populasi kita yang hampir mendekati 300 juta. Ini berarti 1 banding sejuta. Ini kayaknya saya bicara sama alien atau makhluk aneh nih kayaknya. Iya, manusia langka. Manusia langka, 1 banding sejuta almost guys. Tapi ini menarik. Artinya memang banyak hal yang bisa kita eksplorasi dari helikopter ini ya. 190 untuk negara sebesar kita ini sebenarnya udah cukup belum sih, Cap? Karena kita negara kepulauan ya, dan banyak hal-hal yang memerlukan helikopter, saya kira ini masih sangat kurang ya. Masih kurang ya? Kalau secara pribadi ya, dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Ya kita lihat di Himalaya saja, itu mungkin lebih dari 100-an yang mau operasi di sana. Gitu. Himalaya ya? Helikopter ya kan. Kita itu untuk area Himalaya aja. Oke. Ini kita se-Indonesia ini yang kepulauan, kemudian dengan geografis yang ya kita bisa bilang tidak flat gitu ya. Itu dengan segitu saya kira masih kurang. Oke, jadi Himalaya aja itu udah ratusan ya di area seperti itu ya. Nah, ini kan berarti kan sebenarnya penggunaan dari heli ini kan banyak nih ragamnya nih, Cap. Betul, Cap. Nah, apa aja sih, Cap? Secara umum deh, mungkin netizen juga perlu tahu bisa buat apa aja nih. Mungkin selama ini kan kita seringnya hanya lihat di film-film aja tuh, kalau lagi ada apa film-film action gitu ya, ada reporternya dari helikopter. Nah, yang lain-lain ini apa lagi nih, Cap, kegunaannya? Banyak ya, seperti yang tadi Captain sebutkan itu ada air broadcast itu kan. Air kemudian broadcast ya. Kalau kita di luar itu kita pernah dengar air taxi ya kan, ada air medevac ya kan. Air medevac. Kemudian ada sekarang di kita juga yang banyak bencana ini kan, tentunya helikopter sangat berperan gitu kan. Seperti halnya di Mamuju sampai runway-nya terbelah atau itu helikopter itu akan banyak di sana. Termasuk waktu itu di Palu ya. Di Palu juga itu kan sempat nggak bisa dimasukin pesawat karena runway-nya sempat crack ya. Betul. Patah. Betul. Dan saya melihat kontribusi dari kita itu masih sangat minim. Jadi seperti waktu saya masih di angkatan begitu. Begitu gempa tsunami Aceh dan Nias, itu yang banyak itu helikopter dari luar. Yang banyak datang untuk memberikan bantuan. Oke, dan itu spontan ya? Itu spontan. Jadi dari kapal induk dari Amerika, dari Australia, bahkan ada yang crash ya, yang dari Australia ada yang crash di Nias. Kemudian dari Singapura ya kan, dari Malaysia, negara tetangga kita, semua menggunakan helikopternya ke sini. Oke. Dan kita effort helikopternya masih sedikit gitu. Karena memang kita kurang gitu ya. Karena mungkin jumlahnya masih kurang ya, masih minim betul. ya. Dengan geografis kita ini yang sering bencana gitu ya. Jadi penggunaan helikopter tuh masih minim juga. Jadi sebenarnya memang kita masih membutuhkan banyak heli nih ya, ceritanya ya, untuk ini. Betul. Nah, itu utilitas itu kan mungkin yang udah seperti Captain sebutkan itu terutama untuk kita yang di negara kepulauan ya. Kemudian juga kita rawan bencana. Nah, sekarang Captain nih, selama ini operasinya ngapain aja, Cap? Yang paling banyak. Penasaran saya ini. Ini yang waktu saya diangkat atau sudah di sipil ini? Mungkin yang di sipil deh. Yang di sipil ya. Karena terkadang kalau operasi di TNI mungkin sering itu classified, jadi rahasia negara jangan disebut-sebut lah. Saya takut kan ntar saya diciduk lagi. Betul. Jadi kalau yang sipil aja lah. Yang di sipil ya. Yang di sipil itu banyaknya memang di daerah timur ya, daerah Papua gitu kan, Papua dan Papua Barat sekarang ini. Dan itu sangat memerlukan transportasi udara ya. Dari pembangunan kampung, dari pembangunan kemarin ada proyek Trans Papua Jalan Raya. Trans Papua Jalan itu ya. Kemudian ada proyek komunikasi itu pemancar ya, dari backbone-nya pemancar itu dari mulai Sorong sampai Merauke dan sampai Jayapura. Kita membuat tiang-tiang pemancang itu di ketinggian-ketinggian yang terhubung dan itu
semuanya menggunakan helikopter gitu ya, yang untuk yang ketinggian ini ya. Ini masang tiang pemancang tuh di ketinggian berapa tuh paling tertinggi yang pernah dilakuin, Cap? Kemarin itu yang kalau nggak salah saya namanya itu pemancar C7 ya. C7 di HBMA itu di 14.000 feet ya. 14.000 feet? Iya. Guys, kita terbang normal, manusia normal ini 10.000 itu udah mulai lapisan udara ini menipis dan manusia ini merasakan hipoksia. 14.000 itu titik kritikalnya. Ternyata Captain Wayan ini menerbangkan di 14.000. Pakai oksigen dong, Cap? Pakai. Wow. Pakai oksigen. Tapi tidak pressurized ya? Iya, tidak pressurized. Artinya kan, oke, kita dibantu oksigen, tapi tidak pressurized. Kuping rasanya gimana, Cap? Atau naiknya pelan-pelan nih? Ya memang kita di sana elevasi pemancarnya yang 14.000 gitu kan. Di pick up point itu di Danau HBMA itu 10.000. Dan sebelumnya kita juga sering melaksanakan pengantaran pendaki di puncak Kartens Pyramid ya. Kartens Pyramid? Iya, di es abadi kita ya. Wah, kita ada es abadi loh. Pemandangan yang cuma bisa saya lihat seumur hidup kalau pas saya lagi terbang dari Timika aja tuh ya, iya. Kartens itu ya. Iya. Ini sering lihat ya? Atau iya, sering. Datang ke sana? Langsung landing di sana, Cap. Kok nggak ngajak-ngajak saya sih? Mestinya sekali-sekali ngajak saya dulu nih ya. Jadi kalau Captain punya hobi mendaki gitu kan, itu salah satu istilahnya dulu kalau saya dengar dari pendaki itu Seven Summit-nya. Ya, Seven Summit ya. Di Kartens Pyramid itu. Oh, itu termasuk yang pernah dilakukan oleh tim dari TNI ya, Kopassus kalau nggak salah yang mendaki ke sana ya? Iya, mungkin. Iya kan? Iya. Saya landing di sana itu di 13,5 itu yang tertinggi itu di Yellow Valley. Oke, di area Kartens juga. Ya. Jadi kalau base camp-nya itu ada namanya Yellow Valley, kemudian ada danau dan ada yang trekking lagi itu ada nama sebelahnya lagi itu Nasi Dome gitu. Nasi Dome. Itu di Papua semua ya? Di Papua. Di high altitude 13.000 di atas 10.000 lah ya, di atas 10.000 kaki. Wow. Itu berapa lama itu, kan? Itu pemasangan apa sih waktu itu backbone untuk apa? Untuk Telkom ya? Telkom ya. Project Telkom itu untuk istilahnya jalan tolnya lah ya. Jalan tolnya yang nanti bisa ditempeli oleh provider-provider ya kan. Oke. Untuk bisa komunikasi, kita tahu komunikasi di Papua itu agak susah ya. Jadi sinyal pun malu-malu masuk ke sana. Sinyal aja masih malu-malu loh guys. Ya. Kalau saya masih agak takut-takut soalnya gunungnya tinggi-tinggi guys. Takut nyangkut masalahnya. Kalau sudah operasi di sana itu ternyata Papua itu atau Indonesia kita itu indah sekali kan. Jadi banyak kejutan-kejutan yang kita dapat terbang di sana. Jadi kalau sudah masuk daerah-daerah kampung-kampung terpencil gitu kan, itu masih alami sekali. Environment-nya ya? Iya. Oke. Jadi kalau kita kan mungkin sering ke mall ya. Sering ke mall. Ketahuan guys, anak mall guys. Kalau mall itu kita lihat kan di mana-mana itu hampir sama. Iya. Itu bedanya ciptaan manusia sama ciptaan Tuhan kan. Kalau kita misalnya landing di HBMA sudah dingin, rasanya feel-nya masuk gitu kan. Kemudian suasananya pagi itu berkabut gitu kan. Berembun, kita nunggu itu beda kan. Ya, itu ciptaan Tuhan tuh gitu, penuh dengan kejutan. Belum nanti kita dan itu bisa berubah-ubah ya? Iya. Saya pernah terbang juga di Raja Ampat gitu. Kita terkenal Raja Ampat itu indah. Raja Ampat. Gitu. Kita landing tuh di sungai deket mereka diving ya, spot diving gitu kan, dan berpindah-pindah dulu. Kita ngikuti yak gitu kan. Yak perahu kecil itu kita landing juga di yak di kapal itu kan. Nah, seperti itu yang kita penuh dengan kejutan, tempat baru gitu kan, dengan ya memanjakan mata lah ya kan. Mata, tidak hanya mata, mungkin kalau Captain ke mall mata dan isi saku ya. Di sana memanjakan mata, kemudian feel-nya dapet, ya lebih inilah kalau menurut saya, karena saya suka berpetualang gitu ya. Jadi kalau saya ke mall itu memanjakan mata, menipiskan dompet. Kalau ini memanjakan mata, menyenangkan hati ya. Ternyata bedanya tipis guys. Tapi terasa itu guys. Captain belum pernah kan misalnya pembangunan kampung, kita ke kampung di sana itu 4 hari 5 hari itu sinyal nggak ada. Kemudian listrik itu baru menyala jam 5:30 sore. Duh, ini mendarat di sana dan bermalam juga di sana. Iya. Kan kita helikopter itu kan tidak untuk jauh tidak ya, untuk shuttle ya kan. Jadi untuk misalnya kita membangun kampung 10 kampung, saya pernah itu di Kasunaweja namanya, di daerah Membramuraya ya. Kasunaweja dan Dabra.
Itu tahun 2016 itu yang saya bilang sinyalnya malu-malu. Jadi Captain kalau pernah round di Nabire itu sinyal agak susah. Jadi dia perlu 7 putaran untuk mendownload gambar ataupun dokumen gitu kan. Ini masuk lagi nggak ada sinyal. Kemudian dari awal lagi dong. Jadi kalau saya HP-nya tidak terlalu bagus ya, Cap. Jadi karena saya tahu tidak berfungsi sana gitu. Yang penting ada banyak lagunya dan permainan gitu. Jadi kalau untuk suntuk kita dengarkan lagu dan main. Jadi untuk telepon atau apa tuh udah nggak bisa berharap kayak sekarang ini saya lagi di sini di Tangerang nih, di Jakarta gitu ya. Betul. Semuanya bisa online nih, udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu jadi sanggung lagu ya. Di Dabra Kasona Weja itu hanya 4-5 hari kalau nggak salah itu tahun 2016 itu. Begitu kita selesai di sana pembangunan kampung pengiriman barang-barang itu, bahan bangunan, kita turun ke Nabire itu sampai ada baru-barunya itu notifikasi sampai 2000 lebih gitu kan. Jadi kita untuk men-scroll aja nggak nyambung gitu, udah nggak nyambung. Apa yang dibicarakan itu. Jadi ini kemarin ngomong apa, nggak taunya udah 2 tahun lalu ngomongnya. Kalau orang biasa di kota besar itu ke Nabire saja sudah rasanya itu ini kok sinyal kok lelet gitu kan. Begitu kita ke Nabire ini, oh ini dapat sinyal. Begitu masuk notifikasi terlalu banyak. Jadi pernah saya sampai screenshot gitu kan. Saya bilang, wah ini saya nggak bisa lagi lah, mau scroll lagi apa, termasuk email juga. Jadi terakhir aja ya. Betul. Nah ini Cap, tadi kan Captain cerita tuh sebagai backbone-nya Telkom. Yang diangkut apa Cap? Itu dari mulai, dia istilahnya itu dari orang sipilnya, dia membangun fondasi. Jadi pekerjaannya ini? Dia pekerjaannya. Kemudian orang tiangnya, sama power supply-nya, kemudian baru radionya, istilahnya radionya gitu. Jadi semua perlengkapan dari awal, pekerjanya sampai perlengkapan untuk toolsnya dan partsnya itu dibawa semua. Dibawa semua. Ini kan kalau bawa tiang ini kan panjang-panjang, Cap. Betul. Nggak dipotong-potong itu? Tidak, kita kan menggunakan external load itu, Cap. Jadi di muatan gantung itu. Muatan gantung ya? Yang salah satunya lagi itu manuvernya itu ya. Cap, kalau saya biasa tahunya gantung begini, Cap. Itu panggul ya? Panggul. Iya. Ini gantung gimana nih, Cap? Ini operasi apa nih judul ini? Iya, itu external load gitu kan. External load ya? Itu ada klasifikasinya juga, ada kelas A, B, C, D ya. Kita gunakan yang kalau bahasa awamnya itu muatannya itu di luar, Cap. Iya, muatan di luar. Iya. Jadi kita menggunakan volumenya itu bisa lebih besar daripada helikopternya. Gitu. Asalkan beratnya masih bisa terangkut oleh helikopter itu. Gitu. Pengalaman paling bawa tiang ini paling panjang berapa ini, Cap? Berapa meter? Tiang itu bisa sampai 50 meter, Cap. Kalau tiang itu ya, jadi tangga-tangga itu kan dari itu dibawa utuh jadinya. Itu tidak utuh. Jadi dia nanti setup di sana. Berarti berupa tiang panjang, kemudian nanti disusun. Jadi tiang-tiang ada yang berupa tangga, ada yang berupa siku-siku, itu nanti dia disusun di sana, di setup di sana. Tapi panjang sampai 50 meter ya. Seingat saya pesawat saya Boeing 737 itu cuma 39 meteran, masih kurang dari 40 meter. Ini 50 meter ya. Sementara helikopternya sendiri panjangnya berapa meter? 14. 13 sampai 14. 3 kalinya lebih ya, 4 kalinya ya. Wah, itu nggak takut nyangkut gitu, Cap, terbang. Sementara kan itu dibawa ke ketinggian yang tinggi tuh, di atas 10.000 tuh. Betul. Ya itu dia, seninya terbang helikopter tuh begitu. Jadi kita tidak hanya menerbangkan helikopternya, tapi kita kalau udah main external load itu ada keterampilan tersendiri, kita menerbangkan load ini gitu. Menerbangkan load ya? Iya. Jadi helikopter ini bisa referensi kita, melandingkan itu landingnya juga load-nya. Bukan helikopternya gitu kan. Jadi gitu. Jadi referensinya tuh load-nya. Wah, ini dia guys. Kalau kita pilot di fixed wing, di pesawat yang sayapnya tetap ini, kalau kita mau terbang, referensi kita tuh ada 2, visual dan instrumen. Jadi ngeliatnya nih ke depan dan sedikit ke bawah instrumen. Kalau ini ngeliatnya kemana, Cap? Kita ada horizontal reference ya, ada vertical reference juga. Ke bawah gitu ya? Load, iya. Ini udah nggak bener ini guys. Terbang nengoknya ke bawah ini guys. Ini melanggar rules ini guys. Tapi itu harus dilakuin seperti itu ya? Itu salah satu manuver helikopter yang kita latihkan juga. Karena, dan itu kalau menurut saya itu tidak bisa dilaksanakan ketika pesawat itu masih lucu gitu, Cap. Jadi lagi lucu-lucunya kalau anak kecil itu, Cap ya. Jadi kita sudah tidak menerbangkan pesawat lagi, tidak konsen ke bukan pesawat tapi load-nya itu yang di bawah.
Jadi kalau masih menerbangkan pesawat itu masih lucu, artinya kalau bahasanya saya itu masih petakilan gitu ya, kalau belum steady lah ya. Steady, apalagi dia akan menerbangkan load itu gitu. Oke. Jadi ada kalian khusus ya untuk external load ini ya sebenarnya. External load itu ya. Tidak semua pilot heli juga mereka semua dilatihkan gitu ya. Tapi mungkin perlu jam terbang gitu ya. Perlu jam terbang ya. Karena ini misi yang nggak sembarangan juga sih. Iya. Perlu pentahapan juga. Mulai dari short line juga, kemudian ada yang medium, ada yang long line. Oke. Dari horizontal reference-nya tanpa melihat itu dengan mirror gitu, sampai dengan vertical reference-nya kita melihat load-nya. Jadi presisi jatuhnya itu ya hanya 1 meter. Parts yang di bawahnya nggak sampai rusak lah gitu kan. Jadi sehingga bisa dibangun. Nah, kalau pengalaman di Trans Papua Cap, itu kan pembangunan baru ya sejak pemerintahan Pak Presiden ini memang kan dibangun Trans Papua. Apa yang menarik nih, Cap? Yang paling menarik kisahnya dari itu penunjang di situ? Ya, dulu pembukaan lahan itu 2015 itu saya pernah di Kenyam itu ya. Di Kenyam itu Kenyam sampai dengan Paro atas gitu, pembukaan jalan itu ya. Itu saya yang di atas saja, itu melihatnya tuh medannya tuh sulit gitu. Emang itu medan sulit ya? Apalagi yang buka di bawah. Ya, kita yang babat alasnya dari atas itu kesulitan untuk menurunkan chainsaw ya kan, menurunkan pasukan pengamanan gitu kan. Kemudian melihat di pelana bukit, menembus itu sampai dengan di distrik atau kabupaten yang lainnya itu sulit gitu. Jadi emang misi pembangunan Trans Papua memang bukan misi mudah kalau gitu ya, gitu. Menurut saya iya. Medannya berat, kemudian itu juga berada di area-area terpencil ya. Betul. Yang mungkin belum terjangkau juga ya saat ini sebagian besar ya. Sebagian besar memang ya dari segi transportasi ya kan, dari segi pendidikan, kesehatan, mungkin saudara-saudara kita yang ada di Papua ini masih perlu sentuhan lagi ya. Wow. Jadi memang Indonesia Timur nih kita perlu juga memberikan perhatian lebih lah ya kepada saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Beruntunglah kita mempunyai banyak ya walaupun baru 300 pilot helikopter gitu ya, tapi mereka bersedia mendedikasikan dirinya untuk agen pembangunan di Indonesia Timur desa ya. tertinggal ini itu luar biasa ini. Ya. Misalkan itu Cap, pembangunan kampung itu kampung itu kita tidak bayangkan kampung seperti di Jawa ini ya. Jadi kampung di sana itu hanya bangun rumah permanen yang 10 biji gitu. Jadi sudah atapnya sudah seng gitu kan. Kalau di sana istilahnya kita seng warna biru tuh identik banget itu pembangunan kampung gitu. Iya, saya sering banget itu melihat di area Papua tuh. Ya kita bangun itu biru. Rumah permanen itu 10 biji itu sudah termasuk kampung gitu ya. Oke, 10 ya? Iya. Padahal areanya luas ya. Jadi di sana itu kan rumah-rumah banyak yang masih rumah ini ya, masih rumah adat gitu ya. Oke. Ya itu mungkin yang perlu banyak sentuhan ini ya, dan memerlukan helikopter memang membawa bahan seperti itu. Bayangkan kan kalau misalkan kita Timika Ilaga misalkan ya, Timika Ilaga di bandara, nah itu kalau untuk masuk ke pemancar yang kita ini C4 gitu kan, dia tuh panggul mungkin bisa 2-3 hari. Wow. Bagaimana mau membangun? Tapi medannya juga belum tentu bisa dilewatin loh kalau lihat begitu. Ya, kalau misalnya helikopter kan kita bisa langsung on the spot. Kita turunkan bahan bangunan di sana, semen segala macam ya. Dan mereka langsung bisa membangunnya. Oke. Gitu. Nah ini tadi kan Captain cerita tadi habis dinas apa? Balancing apa tadi? Track and balance rotor ya. Track and balance rotor ya. Itu mesinnya dihidupkan Cap? Iya di run up aja Cap. Oh di run up? Iya. Loh nge-run up memang nggak boleh Pak tekniknya aja? Nah itu dia uniknya helikopter. Biasanya kalau di saya nih selama ini saya tahu di airline tuh saya kebetulan terakhir terbang 737 ya. Engine run up ya biarkan aja di hanggar, nanti Bapak teknik yang ngerjain. Saya terima rilisnya aja. Oh sudah dilakukan run up segala macam, udah berarti sudah rilis pesawatnya kita bisa terbangin. Kalau di heli gimana nih Cap? Bedanya apa itu? Unik ya begitu, karena kita rotary wings itu kan. Jadi baling-balingnya berputar Cap. Begitu dia berputar dia sudah produce lift gitu, sudah menghasilkan gaya aerodinamik gitu kan, daya angkat. Nah itu sudah rawan dia Cap. Kita harus membalanskan itu. Nggak bisa diikat gitu samping-sampingnya. ada pengamannya mungkin di lock, tapi kalau misalnya kita ada angin ya kan, ada gusting atau apa, dia sudah labil ini kan. Jadi sudah istilahnya itu sudah
sudah terbang lah istilahnya kan begitu. Jadi kalau kita run up itu ya harus ada pilotnya. Tetap ya, jadi run up semua helikopter tuh nggak boleh apa namanya dikerjakan oleh teknik aja ya. Tetap harus ada pilotnya ya. Betul, Cap. Oke. Saya belum pernah melakukan engine run up, tapi ternyata di heli harus lakukan engine run up. Kalau gitu saya pilot pesawat aja deh. dan track and balance itu biasanya, jadi seperti track and balance itu tidak sekali run up ketemu gitu, Cap. Jadi, gitu. Ya, kebetulan tadi saya dari jam 9, setengah 10 pagi sampai sore jam 3, jam setengah 4 itu baru ketemu gitu ya di track and balance. Wah, berapa jam itu udah? Ya, dan run up-nya kan hanya sebentar, Cap. 3 menit kita istirahat. 3 menit, kemudian kalau istirahat. masih belum ditemukan pas, adjust lagi ya. Adjust lagi, kemudian kita run up lagi dan kita stay di sana. Jadi wajar, Cap, kalau saya agak gelap ya, Cap. Ini pakaiannya gelap kok. Iya. Oh, jadi untuk track and balance itu aja bisa seharian ya? Bisa melakukannya. Kadang juga bisa lebih dari sehari gitu ya. Kalau tail rotor itu mungkin lebih cepat ya. Kalau udah tail rotor itu yang di belakang ya? Di belakang itu. Nah, Cap, itu tail rotor gunanya buat apa sih? Itu anti torque, Cap. Oh, anti torque ya? Bukan hiasan aja itu. Oh, bukan hiasan ya? Untuk nggak bisa nggak ada ya? Ada jenis yang notar istilahnya, notar rotor juga ada. Jadi terlalu teknis banget. Oh, terlalu teknis ya? Ada yang seperti kita bilang koaksial, baling-baling, ya kan, ada yang tandem baling-baling, gitu. Dia nggak pakai baling-baling kecil. Oh, nggak ada yang di belakang itu ya? Ya, ada juga yang teratornya di dalam itu, atau kita sebutnya teknologi Venastron gitu kan. Itu terlalu ini nanti. Oh ya, itu sebagai salah satu bukti memang ternyata teknologi di heli memang juga berevolusi dan perkembangannya nggak kalah sebenarnya dengan pesawat-pesawat komersil yang ada ya. Nah, kalau heli ada nggak, Cap? Heli komersil gitu yang angkutannya banyak? Kita untuk di kita ini yang offshore itu dia lebih dari 10, Cap. Untuk lebih dari 10 ya? Iya, 12, 15 ya kan. Lebih dari 10 itu mungkin sekelas Caravan ya? Ya, mungkin segitu ya. Sekitar sekelas itu. Gede juga sih sebenarnya buat heli ya. Untuk helikopter ya. Untuk helikopter iya, gede ya. Oke, wow. Jadi memang sebenarnya masih banyak nih yang bisa kita explore. Cap, pilot heli ini ada wadahnya nggak sih? Kan cuma 300 tuh. Ada, Cap. Kita punya asosiasi ya. Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia, PHI kita ya. Jadi tetap ada wadahnya ya? Ada kita untuk istilahnya ya berkeluh kesah di sana lah. Bahasa Okay. awamnya gitulah ya. Sebagai organisasi kita ada komunitasnya, ada wadahnya juga asosiasinya. Bagus lah. Jadi ternyata tidak tercerai-berai guys. Walaupun menjadi pilot heli, organisasinya juga ada, kemudian lapangan pekerjaannya juga masih banyak, potensi pengembangannya juga masih banyak, dan satu yang paling saya salut adalah beliau-beliau ini, mereka ini, pilot heli ini, mereka siap mendedikasikan dirinya untuk pembangunan Indonesia, terutama Indonesia Timur. Ini amazing. Saya salut sama ini. Iya, saya juga berpikir seperti itu gitu. Jadi Indonesia bagian timur ini masih perlu banyak helikopter untuk pembangunan ya. Pembangunan daerah yang untuk sekarang ini memang sudah mulai terlihat ya. Sudah ya. Mulai terlihat, ada Trans Papua, ada jalur tor komunikasi gitu kan. Kemudian kemarin ini kita ada PON ya. Oh ya. Papua sudah mempunyai stadion ya. PON ini ya. Stadion NMB itu bagus sekali kan. Jadi kita perlu bangga ya. Jadi dengan pembangunan ini juga dan harapannya juga memang tetap berlangsung gitu, berkelanjutan. Jadi kita perlu sentuhan, kalau secara pribadi mungkin saya lihat sentuhan pendidikan, kesehatan, kemudian transportasi, ya kan, kemudian akomodasi seperti itu perlu, sangat perlu. Mantap. Kita udah lumayan lama nih. Silakan diminum, Cap. Sebelum kita lanjutin lagi sebentar. Oke. Ini tadi kita udah bicara panjang lebar mengenai bagaimana operasional helikopter, kemudian menjadi pilot helikopter. Ini kelihatannya udah lumayan panjang ya, Cap ya? Iya. Nah, sebelum kita tutup nih, Cap, Captain punya harapan atau ide mungkin ya agar dunia perhelikopteran ini semakin berkembang lah ke depannya. Silakan, Cap.
Terima kasih Cap. Kalau harapan pribadi saya tentang dunia helikopter ya, terutama pada generasi muda penerus kita ini Cap. Jadi kita tidak selamanya akan bisa mengawaki helikopter ini sampai kita tua. Harapan saya tuh adik-adik ini bisa mempunyai minat yang tinggi ke helikopter ini, ke pilot helikopter ini, dan masih pilot juga. Artinya kita lebih pilot yang adventure gitu, yang punya jiwa psikologis yang adventure itu ya. Terutama yang berpetualang, kita kerja sambil berpetualang. Jarang gitu ya. Kerja sambil berpetualang. Kemudian harapan saya juga ke pemerintah mungkin ya, di regulasi ya. Kebetulan saya juga sempat di GCA Cap, di DKPPU. Itu sebagai inspektor ya? Inspektor helikopter ya. Saya jadi inspeksi ya, Cap. Ampun, Cap. Iya, Cap. Sebagai inspektor. Di inspektorat helikopter aja itu kurang. Cap. Jadi, ya. Expertise-nya maksudnya? Expertise-nya ya. Expertise helikopter itu kurang. Jadi untuk perhatian untuk ke helikopter itu lebih, saya harapkan lebih banyak lagi. Jadi kemarin kita habis helikopter safety review kan, itu sangat bagus menurut saya. Perhatiannya lebih ke helikopter, bahwa helikopternya adalah tetap masih pesawat juga, dan regulasinya yang mengatur helikopter juga masih sedikit gitu ya. Dan pengembangan karir di pilot helikopter juga masih terbatas gitu. Terbatas ya, seperti itu. Kemudian juga di Indonesia juga penggunaan sumber daya helikopter di kita itu masih agak kurang, masih agak minim lah. Jadi dari sekian banyak perusahaan helikopter yang ada ini, yang digunakan untuk keperluan kita kan, negara ini rawan bencana ya. Kemudian kita kepulauan, kemudian yang saya bilang di Indonesia Timur itu banyak membutuhkan helikopter, itu belum banyak yang menggunakan. Ya, jadi kalau itu bisa dikembangkan, mungkin perusahaan-perusahaan ini makin bangkit, menjamur lah gitu, helikopter ini ya. Ya itu aja mungkin. Menarik guys. Jadi di sini kita bisa tarik benang merahnya. Semoga ke depan perhatian kita, masyarakat, kemudian masyarakat penerbangan juga, dan pemerintah juga bisa lebih fokus lah ya kepada pengembangan helikopter dan pemanfaatan helikopter dengan fungsi-fungsinya yang sebenarnya multifungsi ya. Multi dan fleksibel. Dan fleksibel gitu loh. Ini juga perlu kita perhatikan. Di sisi lain juga regenerasi tadi ya. Itu juga sudah harus kita pikirkan dari awal ya. Karena jangan sampai nanti terjadi pengembangan dunia aviasi ke depannya yang cepat ini tidak diikuti dengan regenerasi yang baik, akhirnya nanti kita bisa stagnan ya. Mungkin seperti itu ya, Cap ya. Terputus gitu ya. Terputus ya. Jadi jangan sampai ada missing link ya, gap generasi ini, kalau bisa flow-nya yang lancar ya begitu. Karena kita ketahui bahwa keterampilan menerbangkan helikopter itu sangat banyak. Sangat banyak, dan kalau misalkan jam terbangnya sedikit dengan variasi manuver yang tertentu saja, itu juga menimbulkan regenerasi yang kurang bagus gitu ya. Jadi generasi selanjutnya itu kurang pengalamannya. Gitu mungkin. Kalau boleh tahu, Captain udah berapa jam terbang? Sekarang saya di helikopter 5.000 jam, 5.500. Wow, padahal terbang heli itu nggak lama-lama ya, 5.500 berarti harinya yang banyak ini kerjanya. Jadi itu pun sudah, kalau kita bandingkan dengan teman-teman saya yang di fixed wing ya, itu sedikit sekali sebenarnya. Itu sudah 10 tahun di angkatan gitu ya, yang notabene kita tugas di perbatasan ya, pengamanan perbatasan dan rutin itu. Samping latihan-latihan juga, itu sudah di sipil itu digabungkan aja hanya segitu. Segitu ya. Ini menarik. Jadi jadi kita tetap seperti inilah dunia perhelikopteran di Indonesia sampai saat ini, yang mana kita masih membutuhkan banyak pengembangan ya, dan perhatian baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi regenerasi ya, dan kita juga memerlukan perhatian lebih lah ya dari pemerintah untuk bisa memfasilitasi pengembangan dan operasional helikopter gitu. Baik, Captain Wayan, terima kasih banyak
kehormatan buat kami nih udah bersedia datang. Terima kasih juga. Semoga kedepannya kita semua bisa melihat dunia helikopter yang jauh lebih mapan dari sekarang. Baik Captain, terima kasih. Ya. Kalau begitu kita tutup. Cah. Terima kasih. Terima kasih.